balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Soal pertama, paragraf tersebut akan menjadi paragraf yang utuh jika dilengkapi dengan kalimat penjelas yang berbunyi, ciri dari kalimat penjelas itu adalah melengkapi kalimat utamanya gitu ya, sehingga kalimat penjelas ini dia tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Coba kita lihat dulu bacaannya tentang apa. Pusat kota metropolitan menghadapi krisis air bersih yang serius. Beberapa distrik seperti distrik A, B, C, dan D saat ini tidak dapat lagi mengandalkan sumber air utama mereka karena tingginya tingkat polusi dan penurunan kualitas air. Warga setempat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan sejumlah bangunan komersial serta fasilitas umum terpaksa menutup karena ketidaksediaan air bersih. Tentang kekurangan air bersih ya yang ada di kota metropolitan. Kita cari kalimat penjelasnya. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur air. Bisa jadi di sini. Tapi hati-hati jangan terkecoh ya, karena biasanya oleh karena itu dia merupakan simpulan dari paragraf itu sendiri gitu ya. Jadi adanya di akhir. Coba kita lihat dulu yang B. Kondisi ini menciptakan ancaman kesehatan serius bagi warga kota yang tidak memiliki akses air bersih. Nah, ini bisa dijadikan sebagai jawabannya ya. Kenapa? Karena di sini ada kata ini. Kata ini dan kata itu merupakan kata rujukan. Rujukan ke topik yang sedang dibahas. Nah, berarti di sini kondisi ini itu kondisi apa? Kondisi kekurangan air bersih di pusat kota metropolitan gitu kan. Di sini tadi dijelaskan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan sejumlah bangunan komersil serta fasilitas umum terpaksa menutup karena ketidaktersediaan air bersih. Sehingga kalau dilengkapi yang B ini, kondisi ini menciptakan ancaman kesehatan serius bagi warga kota yang tidak memiliki air bersih. Nah, ini bisa dijadikan sebagai jawabannya ya. Kalau mau pakai oleh karena itu ya, maka ditambahkan setelah kalimat yang B ini. Jadi akan seperti ini bunyinya. Kurang lebih akan berbunyi seperti ini. Karena ketidaktersediaan air bersih, kondisi ini menciptakan ancaman kesehatan serius bagi warga kota yang tidak memiliki akses air bersih. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur air gitu ya. Jadi yang B dulu baru yang A. Maka dari itu, paragraf tersebut akan menjadi paragraf yang utuh jika dilengkapi dengan kalimat penjelas yang berbunyi jawabannya jatuh kepada pilihan yang B di sini ya. Lanjut ke soal berikutnya, ini sudah berbeda lagi bacaannya. Kalimat untuk melengkapi paragraf argumentasi tersebut adalah, kita lihat dulu paragrafnya tentang apa. Tingkat pengangguran di kota metropolitan semakin meningkat dan masalah ini semakin diperparah oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak lulusan baru yang sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Selain itu, beberapa perusahaan besar di kota tersebut mengurangi jumlah karyawan mereka sebagai upaya untuk mengurangi biaya operasional. Akibatnya, para pencari kerja menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan pekerjaan, dan hal ini meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan masyarakat. Kita cari ya.
Manakah yang bisa melengkapi paragraf tersebut? Yang A dulu, banyak perusahaan berbasis teknologi yang membuka lowongan pekerjaan baru. Oke, ini kurang tepat jika harus jadi pelengkap paragraf argumentasi. Kenapa? Karena argumentasi di sini semuanya itu adalah sisi negatif gitu ya dari tingkat pengangguran dan juga kurangnya lapangan pekerjaan gitu ya. Oke, berarti yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor utama tingginya tingkat pengangguran. Oke, ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena tadi faktor utama tingginya tingkat pengangguran itu karena para pencari kerja menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi yang ini kurang tepat. Kemudian perekonomian kota metropolitan semakin membaik sehingga meningkatkan peluang kerja. Ini tidak disebutkan di dalam bacaannya. Kemudian yang D, banyak perusahaan yang melakukan pemotongan tenaga kerja untuk mengatasi krisis ekonomi. Oke, pemotongan tenaga kerja itu artinya dia PHK ya, pemutusan hubungan kerja gitu. Di sini kan ada ya, beberapa perusahaan besar mengurangi jumlah karyawan mereka sebagai upaya untuk mengurangi biaya operasional. Kemudian di sini yang paling tepat untuk melengkapi paragraf argumentasinya adalah banyak perusahaan yang melakukan pemotongan tenaga kerja untuk mengatasi krisis ekonomi gitu ya, karena ini memang dilatar belakangi oleh sulitnya perekonomian di kota-kota metropolitan. Berarti yang ini bisa ya. Kalau yang E, program pelatihan keterampilan untuk pencari kerja baru semakin populer di kota tersebut. Ini tidak ada informasinya teman-teman ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Gagasan utama teks di atas adalah, kita lihat dulu paragrafnya tentang apa. Pendidikan seksual di sekolah adalah hal yang penting untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang benar dan sehat tentang tubuh dan hubungan interpersonal. Meskipun orang tua secara alamiah memberikan informasi mengenai seksualitas kepada anak-anak mereka, tetapi seringkali ada aspek-aspek yang lebih baik dipahami melalui pendidikan formal di sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak remaja seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan dan godaan terkait seksualitas. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan seksual di sekolah dapat membantu mereka membuat keputusan yang bijak, mengurangi resiko penyalahgunaan seksual, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat. Oke, gagasan utamanya kira-kira yang mana? Yang A dulu. Orang tua secara alamiah memberikan informasi tentang seksualitas kepada anak-anak. Iya, bisa di sini ya. Kenapa? Karena orang tua sendiri dia adalah guru pertama bagi anak gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan, meskipun orang tua secara alamiah memberikan informasi pendidikan seksualitas kepada anak, tapi seringkali ada aspek yang lebih baik dipahami melalui pendidikan formal gitu. Kemudian yang B, kita lihat dulu. Pendidikan seksual di sekolah membantu siswa membuat keputusan yang bijak. Oke, kita keep dulu yang ini juga ya. Kemudian siswa memerlukan pendidikan formal tentang tubuh dan hubungan interpersonal. Oke, ini jelas kurang tepat. Kemudian di sini tekanan dan godaan terkait seksualitas dihadapi oleh anak remaja. Ini bukan juga. Kemudian pentingnya hubungan yang sehat dalam pendidikan seksual. Oke, hubungan apa dulu di sini ya? Hubungan antara siapa dengan siapa gitu. Maka yang ini kurang tepat. Kita punya dua jawaban di sini ya. Yang ditanyakan itu adalah gagasan utamanya. Di sini dalam bacaannya itu menekankan tentang pendidikan seksual di sekolah. Jadi walaupun secara alami itu orang tua memberikan informasi tentang seksualitas, tetapi ada hal-hal tertentu yang sebaiknya dipelajari di sekolah atau diajarkan oleh gurunya gitu ya, sehingga siswa-siswi itu dapat membuat keputusan yang bijak di sini ya. Ada oleh karena itu sampai yang bijak sini gitu ya. Kemudian bisa mengurangi resiko penyalahgunaan seksual dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat gitu. Berarti jawaban yang paling tepatnya itu jatuh kepada pilihan yang B di sini. Pendidikan seksual di sekolah membantu siswa membuat keputusan yang bijak. Baru nanti dijabarkan gitu dari gagasan utama tersebut. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.